Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hasana. Saya di sini akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Sistem Keuangan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan yaitu mempertemukan antara si pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi atau gains from transaction. Pengaliran dana terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung, melalui lembaga perantara keuangan. Adapun manfaat dari lembaga keuangan ada 4, yaitu menekan ongkos transaksi, 2 mengurangi harga transaksi, 3 memperlancar aliran dana, dan yang keempat berujung pada pertumbuhan ekonomi. Oke. Pihak dalam sistem keuangan ada 2, yaitu pemilik dana dengan peminjam dana. Kalau pemilik dana memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Kalau yang peminjam dana memerlukan dana yang untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi atau pihak tidak produktif. Oke. Klasifikasi pasar keuangan ada 4, yaitu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, dan yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen terbagi menjadi 2, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return terbagi menjadi 2, pasar obligasi debit market dan pasar ekuitas atau equity market. Oke. Pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi terbagi menjadi 2, pasar primer dan pasar sekunder. Oke. Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar terbagi menjadi 2 juga, yaitu pasar bursa dan pasar non-bursa. Kalau pasar non-bursa seperti contohnya Bursa Efek Jakarta. Terus kalau klasifikasi perantara lembaga keuangan berdasarkan sumber dana. Yang A, lembaga penerima simpanan atau depository institution atau lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya bank komersial dan koperasi atau credit unions. Oke. Yang B, contractual saving institution, yang disebut lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Contohnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiun. Oke. Yang C, perantara investasi atau investment intermediaries adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Seperti contohnya perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang, serta pegadaian. Oke. Sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain. Obligasi asing. Instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh, obligasi perusahaan, Eurobond, yaitu obligasi yang dijual kepada negara lain dalam mata uang negara asal. Euro currency, yaitu simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral karena adanya risiko akibat asimetri information. Oke. Bentuk regulasi sistem keuangan. Yang A, menyediakan informasi kepada publik bertujuan
agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka, pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang B, menjaga kesehatan, sandis sistem keuangan. Keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke. Yang C, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contoh, melalui penetapan cadangan minimum atau reserve requirements bagi BLKL untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Oke. Dan yang keempat, menggairahkan kepemilikan rumah. Merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Berpotensi menyuburkan advance selection dan moral hazard karena berorientasi kepada kepemilikan dana. Ini kerap dilakukan oleh otoritas moneter di less developed countries atau LDC. Oke. Istilah-istilah penting dalam lembaga keuangan: advance selection, bank investasi, B transaksi, dealer, ekuitas, terus pasar uang, pasar primer, pasar sekunder, pasar modal, obligasi asing, waktu jatuh tempo. Dan di sini saya menjelaskan yang tentang pasar keuangan berdasarkan prioritas atau pengembalian return. Kan terbagi menjadi dua, yaitu obligasi, pasar obligasi atau pasar ekuitas. Kalau yang pasar obligasi, pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Kalau yang pasar ekuitas equity market, yaitu pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Oke. Gangguan pada fungsi intermediasi lembaga keuangan, yaitu mempengaruhi sistem keuangan, lalu mengurangi pertumbuhan ekonomi, maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Aliran dana dalam sistem keuangan melalui dua, secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang biaya langsung itu seperti pasar keuangan, kalau yang tidak langsung seperti perantara keuangan. Beda ya. Kalau yang langsung dari pasar keuangan, tidak langsung dari perantara keuangan. Oke. Mungkin sampai situ saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.